Selamat siang Pak Yunus. Selamat siang Ya. Mas Hendri. Pak, ini dalam kegiatan IHT ini, IHT dengan judul deteksi dan identifikasi tungau pada tanaman jeruk yang dilaksanakan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bengkulu. Kenapa mengambil inti masalah dari deteksi dan identifikasi tungau pada tanaman jeruk? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi salah satu alasannya itu kenapa kita mengambil hama tungau itu dikarenakan di Bengkulu ini kan ada komoditas jeruk ya, jeruk kalamansi, kemudian gerga, kemudian jenis jeruk yang lainnya yang dilalu lintaskan dari dan keluar Bengkulu. Jadi banyak lalu lintas media pembawa berupa buah jeruk yang dilalu lintaskan, dan salah satunya itu ada hama tungau pada tanaman jeruk yang penyebarannya masih terbatas, yaitu golongan A2. Jadi kita harus mencegah penyebaran keluar dan dari provinsi Bengkulu ke provinsi lain, contoh ke Jakarta, ke Padang, ke Lampung, seperti itu. Jadi kita mengambil judul pengendalian hama tungau ini salah satunya untuk mengendalikan penyebaran tungau ini keluar daerah Bengkulu, dan kita juga belajar untuk mengidentifikasi apakah tanaman yang di Bengkulu ini sudah ada hama tungau ini, sehingga teman-teman kita punya kemampuan yang sama, tiap personil, untuk bisa mengidentifikasi dan untuk mendeteksi adanya tungau ini pada tanaman jeruk di Bengkulu. Mungkin Pak ditambah sedikit Pak, kalau kita bicara tentang hama tungau kan Pak ya, penyakit atau hama tungau itu tadi Pak, semerusak apa sebenarnya Pak pada tumbuhan khususnya pada jeruk itu sendiri Pak? Jadi kalau tungau ini dia akan merubah bentuk, dia berubah penampilannya jadi tidak menarik, contoh bopeng gitu kan, pertumbuhannya tidak bagus buahnya itu. Jadi kalau di pasaran pasti nggak laku. Jadi kita kan harus yang bagus, yang bersih, yang besar buahnya, seperti itu. Berarti di misalnya kita ekspor keluar itu tuh sangat mempengaruhi nilai dari buah jeruk itu sendiri Pak sebenarnya. Oh sudah, tentu pasti Mas, karena dengan adanya OPTK ini kita tidak bisa untuk ekspor, contoh, karena dia golongan A2 yang penyebarannya masih terbatas, tidak boleh dilalu lintaskan, kemudian tidak menarik, pembeli pun pasti tidak akan mau. Ini Pak, sekali lagi Pak Yunus, ini yang termasuk golongan OPTK A2 ini maksudnya gimana Pak? Jadi OPTK golongan A2 itu masih bisa dibebaskan dari media pembawa, contoh dengan perlakuan, contoh dengan perlakuan panas, kemudian dengan alkohol, yang intinya tidak merusak dari buah itu ya. Iya.